Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan, sehingga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat hasil yang mengesankan dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wah, suara saya agak paro ya. Kemarin 2 hari diserang flu berat, flu cukup berat. Saya udah agak lama sih ya nggak kena flu. Nah, kemarin tuh saya tahu saya mau flu yang agak parah ini. Karena apa? Karena di tenggorokan ini rasanya tetap gitu ya, jadi nggak enak. Nah, saya sudah berulang kali kalau mau kena flu itu kan kita sudah tahu tanda-tandanya ya. Jadi di tenggorokan di sini tuh rasanya nggak enak banget. Maka harus segera bikin wedang jahe. Nah, flu-nya tetap jadi kemarin tuh kebetulan hari Minggu dan hari Senin ya, itu pekerjaan padat banget. Hampir seharian saya itu kerja nggak ada selesainya. Ya pekerjaan rumah aja nggak selesai ya. Udah kondisi tubuh drop, pekerjaannya banyak banget. Alhamdulillah, walaupun sambil sentelap-sentelup ya karena flu. Nah, kenapa kita kok minum jahe? Ya, yang pertama supaya badan kita jadi anget. Karena memang tidak dipungkiri ketika kita flu badan terasa dingin kan. Nah, badan menjadi anget. Kemudian flu-nya tadi nggak nyampe ke paru-paru. Kemarin saya ngocor terus tuh, ingus itu nggak bisa berhenti, parah banget. Tapi saya nggak minum obat kimia apapun, itu sudah kebiasaan saya. Karena apa? Karena saya itu memang agak alergi dengan obat-obatan kimia. Jadi mungkin nggak begitu tahan lah ya. Tapi kalau saya sabar minum jahe aja, hari ini saya sudah pulih kembali, sudah nggak ini sudah mampet. Ya, suaranya agak paro, tapi suara paro ternyata juga bisa diantisipasi. Karena kalau suara paro itu ternyata bukan jahe obatnya. Nah, saya minum jeruk nipis tadi malam ya. Tadi malam saya sudah nggak minum jahe. Kemarin seharian sudah nggak minum jahe ya. Jadi jahe itu cuma hari pertama malam, terus paginya juga masih jahe. Nah, kemarin seharian saya tidak minum jahe, sengaja saya minumnya jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu ternyata berkhasiat loh untuk mengobati sekitar radang kita di mulut, tenggorokan, pita suara. Nah, minum jeruk nipis caranya. Nah, ini ya caranya, ada caranya loh. Karena jeruk nipis itu banyak mengandung vitamin C. Nah, jangan sampai vitamin C-nya itu rusak ya. Jadi caranya kita peras jeruk nipis, kita seduh dengan air dingin. Nah, kita seduh dengan air dingin. Kalau mau ada sensasi manis ya dikasih gula merah boleh, gula pasir boleh.
Tapi karena saya itu jarang minum manis-manis, maka enggak saya kasih gula. Nah, kalau kepengen agak sensasinya seger gitu ya, kita tuangin setelah 2/3 air dingin, kita tambahi yang 1/3 itu air dari termos. Itu vitamin C dari kandungan yang ada di jeruk nipis itu nggak rusak, dan benar khasiatnya luar biasa. Dan kulitnya itu jadi dicuci bersih, kulitnya ikut setelah diperas, kulitnya ikut dicemplungin ya, karena kulit jeruk nipis itu mengandung 3 kali vitamin C nya itu daripada perasannya tadi. Nggak percaya bisa dibuktikan. Nah, jeruk nipis itu ternyata juga bisa mengobati kayak kesemutan di telapak kaki yang kalau kita buat jalan nyeri itu ya, nyeri di telapak kaki. Apa ya, bukan kesemutan sih ya, jadi kadang ada tuh ibu-ibu yang banyak sakit kaki, telapak kakinya tuh. Nah, itu diobati jeruk nipis itu bisa sembuh. Nah, karena apa? Karena dulu almarhum istri saya sembuh dengan cara itu. Padahal dia kalau jalan, terutama pagi hari setelah bangun tidur itu susah. Apa yang saya sampaikan itu benar sudah saya terapkan. Jadi kita sebenarnya bisa merawat diri kita dengan memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Sudah seringkali saya menyampaikan jahe, jeruk nipis, teh bekas ini sangat kalau yang harus ada di rumah itu jahe dan jeruk nipis. Jadi kalau jeruk nipis itu diminumnya pagi hari, kalau jahe itu diminumnya sore hari. Tapi jangan terlalu sering juga ya minum. Kalau saya sesuai kebutuhan aja, jadi saya tidak harus setiap hari saya minum jahe, setiap hari saya buat jeruk nipis, enggak. Jadi bisa bikin wedang jahe itu paling seminggu 3 kali atau apa. Itu pun nggak terjadwal. Jadi kalau badannya agak nggak enak itu saya bikin wedang jahe. Capek-capek itu juga bikin wedang jahe. Nah, wedang jahe itu bisa membuat air kencing kita lancar, BAB kita juga lancar, dan tentu saja ininya juga lebih kenceng, ya nggak Din? Iya, itu sudah terbukti kalau itu ya. Nah, kalau jeruk nipis itu membuat kita menjadi lebih seger gitu, jadi kayak bersemangat gitu. Nah, terutama untuk yang kepengen diet atau diet gitu ya, itu bolehlah minum pagi hari sebelum kita makan atau makan apapun. Jadi minum mungkin kalau dingin ya sensasinya agak dikasih anget-anget kali ya. Itu jeruk nipis itu bagus, jangan takut kena asam lambung. Justru jeruk nipis itu bisa mengobati asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya sebagian besar karena pikiran ya. Jadi terutama jeruk nipis itu untuk kekebalan kita kali ya. Jadi kita menjadi lebih kuat gitu loh. Kalau nggak percaya, buktikan.
minum 2 hari sekali. Tapi kadang saya sendiri nggak koper ya minum itu. Cuma ternyata jahe dan jeruk nipis itu satu pasangan. Nah kalau malam badan kita nggak enak, kita minum jahe, anehnya pagi hari itu misalnya kita kedinginan tuh, pagi itu kita bangun tidur tuh keringetan kalau kita minum jahe. Nah ini memang saya kadang sangat apa ya, takjub dengan obat tradisional itu ketika kita tepat menggunakannya. Kalau kita memaknai obat tradisional, kita jangan fanatik. Jadi kita harus minum, jangan. Kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita, dan kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita itu kita tidak terimage, oh saya kalau nggak minum ini saya sakit ya, kalau saya nggak minum jeruk nipis saya lemah. Jangan. Jadi kita jangan sampai mempunyai pikiran-pikiran yang ketergantungan terhadap sesuatu walaupun itu herbal ya. Hanya saja untuk jahe ini perlu hati-hati. Untuk orang-orang yang konsumsi obat setiap hari, jangan minum jahe. Jadi jangan minum jahe untuk orang yang mempunyai sakit jantung yang harus minum obat terus-menerus ya, diabetes yang harus minum obat terus. Kalau diabetes nggak minum obat dokter nggak apa-apa. Juga untuk ibu hamil saya sarankan jangan minum jahe ya, karena kalau minum jahe nanti pada saat melahirkan itu akan mengalami pendarahan yang cukup banyak. Orang-orang yang anemia juga jangan minum jahe, karena akan sangat sulit nanti darah itu membeku. Jadi untuk orang-orang tertentu hati-hati untuk jahe ini, hanya orang-orang yang sehat yang minum jahe itu, bukan orang sakit ya. Artinya sakit yang sakit keren-keren tadi seperti jantung, diabetes yang harus konsumsi obat terus-menerus itu akan membuat obat itu jadi tawar. Jadi kalau memang kepingin banget minum jahe boleh, cuma harus dipastikan paling tidak ada jarak antara minum obat dokter dengan minum jahe. Jadi kalau misalnya minum obatnya itu jam 8 pagi, maka Anda harus minum jahenya itu jam 4 sore, jam 4 pagi, kasih jarak 4 jam ya. Juga saya sudah berulang kali teh bekas itu ya, teh bekas itu jangan dibuang, dibuat keramas. Ini rambut saya tuh nggak rontok ya, itu salah satu hasil dari teh bekas. Jadi membuat akar-akar rambut itu kuat. Saya tadinya kepengen katanya teh bekas itu bisa membuat rambut menjadi hitam kembali, tapi enggak ternyata. Jadi kalau rambut sudah putih susah sekali untuk menjadi hitam kembali. Hitamnya ya dicat, ini saya cat ya, mungkin sudah mau luntur. Tapi ternyata bisa dicegah kerontokannya. Dulu saya rambutnya mau tipis loh, mau tipis. Jadi mau tipis, ya kebanyakan orang tua ya seusia tua itu kan rambut menipis itu karena lepas satu-satu dan nggak tumbuh lagi mungkin ya. Nah, ternyata dengan teh bekas itu kita terhindar dari kerontokan. Sekuat rambut saya nggak rontok. Nah itu saya sudah mencoba beberapa tahun. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu saya membuat rambut saya ketika keramas itu memakai teh bekas. Jadi teh bekasnya itu 3
satu ditaruh di sini, satunya tuh di muka untuk melembutkan lembab gitu ya. Ini nggak pernah pakai skincare saya ya, tapi itu aja, dan cepat, nggak usah nunggu beberapa lama. Ketika sudah kita oseri teh bekas, sambil kita sabunan gitu, terus kita sampo, kita bilas, sudah begitu saja. Dan yang satu lagi di sini di bawah. Nah, itu ternyata juga bikin kuat loh, Mas Adit, Mas Gunawan, Edil ya, bikin kuat. Nggak percaya, buktikan. Ya karena saya mengaplikasi, kalau rambut saja kuat, mungkin yang lain juga ikut kuat kali ya. Nah, mungkin juga betul nggak sih, nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya yang merasakannya. Kalau saya mengatakan masa sih, ya teh bekas kan nggak ada harganya. Jadi kalau kita lakukan itu, kita nggak harus mengeluarkan uang. Kalau bermanfaat ya syukur, tapi bermanfaat kok. Jangan khawatir nggak bermanfaat. Coba praktekkan. Ini kulitnya menjadi lembab ya, lembab bukan lebam loh, menjadi lembab. Lembab, iya, menjadi lembab. Ini nggak pakai filter loh ya, Mas Adit ya. Dan satu lagi yang bikin kencang ini, waduh sombong ya, bukan, ini hanya berbagi saja, yaitu cucian beras. Saya cukupin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai